Dalam berita yang dimuat oleh Tempo, seperempat esai mahasiswa Indonesia terindikasi plagiat. Guru besar ilmu politik dari Northwestern University, Chicago, Amerika Serikat, Jeffrey A. Winter, mengaku masih menemukan plagiarisme dalam penulisan esai akademik mahasiswa Indonesia. Indikasi plagiarisme ini kerap muncul dalam seleksi lomba akademik 2015 yang diselenggarakan ISRSF di Indonesia. Sekitar seperempat dari esai yang masuk melakukan plagiarisme dalam jumlah banyak. Dalam temuannya, Winter menegaskan, jumlah konten plagiarisme dalam esai mahasiswa Indonesia berbeda-beda. Ada yang plagiarisme hanya 4%, ada pula yang 50%. Sayangnya ada pula yang plagiat esai mereka sampai 99%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat plagiarisme di kalangan mahasiswa tergolong sangat tinggi. Maka dari itu, kelompok kami tertarik untuk membahas mengenai faktor penyebab plagiarisme di kalangan mahasiswa. Lalu, apa sih yang dikatakan sebagai plagiarisme? Plagiarisme merupakan bentuk penyalahgunaan hak kekayaan intelektual milik orang lain, di mana karya tersebut dipresentasikan dan diakui secara tidak sah sebagai hasil karya pribadi individu. Plagiarisme umumnya sering terjadi di kalangan siswa dan mahasiswa yang ditujukan untuk mengerjakan keperluan pendidikan, misalnya dalam pembuatan makalah, tugas, penulisan esai, dan karya ilmiah lain. Plagiarisme adalah tindakan mencuri karya orang lain dan membohongi khalayak dengan mengakui karya tersebut sebagai miliknya. Untuk menghilangkan tindakan plagiarisme sangatlah sulit untuk dilakukan, karena tindakan ini sudah menjadi kebiasaan dan dianggap sebagai hal yang wajar untuk dilakukan oleh sebagian masyarakat. Padahal sejatinya, tindakan plagiarisme merupakan bagian dari perilaku menyimpang yang terdapat di dalam masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis plagiarisme yang umum dilakukan. Di antaranya adalah yang pertama, page writing adalah menyalin teks yang sudah ada sebelumnya tanpa menyebutkan sumber orisinalitas dari tulisan tersebut. Lalu yang kedua, ada inappropriate paraphrasing adalah menyalin teks yang sudah ada sebelumnya dengan menyertakan sumber, akan tetapi hanya saja sedikit dilakukan perubahan tanpa diberi tanda petik yang mengindikasikan bentuk kutipan langsung. Tindakan plagiarisme ini juga terjadi ketika penulis melakukan kutipan tidak langsung dengan mengubah kalimat, akan tetapi pokok ide yang dimaksud tetap sama. Lalu yang terakhir, ada sumeris, adalah tindakan plagiarisme dengan menyingkat tulisan orang lain tanpa menyebut sumber atau tidak menggunakan pengutipan secara baik. Teori Differential Association oleh Edwin H. Sutherland. Teori asosiasi diferensial atau differential association dikemukakan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya Principle of Criminology. Sutherland dalam teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal itu merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya, semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh orang-orang tertentu yang berasosiasi dengan individu tersebut. Biasanya proses tersebut berlangsung dalam waktu yang lama. Jadi konsep ini menjelaskan bahwa orang yang hidup di lingkungan dengan tingkat kejahatan tinggi, maka cenderung melakukan kejahatan itu sendiri. Namun ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal. Akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain yang dapat mempengaruhi pribadi seseorang itu. Kemudian pada tahun 1947, Edwin H. Sutherland menyajikan versi kedua dari teori Differential Association yang menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Kemudian ia menegaskan, pola perilaku jahat
tidak diwariskan, tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Untuk itu, Edwin H. Sutherland kemudian menjelaskan proses terjadinya kejahatan melalui 9 preposisi, yaitu yang pertama, perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari yang secara negatif berarti perilaku itu tidak diwariskan. Kemudian yang kedua, perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi, dan komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa tubuh. Kemudian yang ketiga, bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif, ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam terjadinya kejahatan. Kemudian yang keempat, ketika perilaku kejahatan itu dipelajari, maka yang dipelajari ini akan termasuk ke dalam teknik melakukan kejahatan seperti motif-motifnya, dorongan-dorongannya, alasan pembenarnya, dan sikap-sikap tertentu lainnya. Kemudian yang kelima, arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi. Namun, kadang ia dikelilingi orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan. Kemudian yang keenam, seseorang menjadi delikuen karena akses pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai memberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan harus dipatuhi. Kemudian yang ketujuh, di sini ada asosiasi diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, serta intensitasnya. Kemudian yang ke-8, proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanismenya yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, sementara perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum, namun tidak dijelaskan bahwa perilaku yang bukan jahat pun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama juga. Jadi dari penjelasan tersebut, teori ini menyatakan bahwa pelaku melakukan kejahatan didasarkan pada satu, bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan. Kemudian yang kedua, karena adanya kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku, maka dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku di sini itu bertolak ukur dengan tindakan apa yang akan dia lakukan. Bagaimana sesuatu itu dipelajari. Prinsip dasar dari teori belajar sosial ini yaitu segala sesuatu yang dipelajari individu mulai bisa terjadi melalui proses peniruan atau yang kita sebut dengan imitation, dan penyajian contoh perilaku atau yang bisa kita sebut sebagai modeling. Maksudnya adalah dalam pembentukan perilaku itu terdapat sebuah proses pembelajaran yang dilakukan oleh individu terhadap tingkah laku yang terdapat di lingkungannya. Kemudian individu tersebut akan meniru perilaku yang telah dicontohkan atau apa perilaku yang telah dia lihat. Dalam proses ini, individu akan terus mengamati kondisi lingkungan di mana ia berada. Kemudian, mereka mulai menilai, memilih dan memilah serta memutuskan mana perilaku yang ingin mereka tiru dan mereka lakukan sesuai dengan kehendak diri mereka sendiri. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari teori differential association adalah 1. Perbedaan kelompok itu dapat mempengaruhi perbedaan atau membentuk perbedaan kepribadian manusia. Kemudian yang kedua, tumbuhnya seseorang dalam pergaulan kelompok yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum adalah karena individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang salah daripada menyetujui pola perilaku yang normal. Jadi di sini teori
teori differential association adalah penyebab terjadinya perilaku kriminal itu dapat dipelajari dari lingkungan sekitar secara luas. Tingginya angka plagiarisme yang terjadi di kalangan mahasiswa tidak terjadi secara sendirinya. Terdapat faktor yang mendorong mahasiswa untuk melakukan tindakan tersebut, di mana dari sekian cara yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam mengerjakan tugas perkuliahan, mahasiswa lebih memilih untuk melakukan tindakan plagiarisme. Padahal, seperti yang kita ketahui bersama bahwa plagiarisme merupakan tindakan yang dilarang secara tegas dalam perguruan tinggi. Berikut ini terdapat faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa melakukan tindakan plagiarisme. Faktor penyebab perilaku plagiarisme yang pertama adalah faktor lingkungan. Dalam pembentukan perilaku individu, tidak bisa terlepas dari adanya pengaruh yang dilakukan oleh lingkungan, karena manusia pada hakikatnya tidak bisa terlepas dari lingkungan sosial di mana ia berada. Maka dari itu, lingkungan berpengaruh dalam membentuk bagaimana perilaku manusia di masa yang akan datang. Lingkungan memberikan sosialisasi mengenai bagaimana manusia berperilaku dan bertindak agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Dalam teori asosiasi diferensial yang telah dikemukakan oleh Sutherland sebelumnya, yang telah dijelaskan bahwa perilaku kriminal atau perilaku yang menyimpang merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial. Artinya, semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang konform dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Dalam hal ini, adanya peran teman untuk mempengaruhi individu melakukan tindakan plagiarisme. Kondisi lingkungan pertemanan yang melakukan plagiarisme akan mendorong individu melakukan tindakan yang sama. Individu mempelajari apa yang temannya lakukan, karena tindakan yang dilakukan tersebut dirasa membawa keuntungan bagi individu tersebut. Selain proses belajar yang dilakukan mahasiswa dengan tingkatan yang sama, akan tetapi proses belajar sosial dalam hal tindakan plagiarisme ini dilakukan secara turun-temurun dari mahasiswa tingkatan atas sampai ke bawah, sehingga tindakan pengajaran untuk melakukan tindakan plagiarisme ini dilakukan secara turun-temurun dan menjadi sebuah warisan di kalangan mahasiswa. Tindakan plagiarisme ini akhirnya menjadi rantai yang tidak terputus dan berlangsung di tiap angkatan mahasiswa. Selain pembelajaran yang dilakukan melalui teman, terdapat kurangnya sosialisasi yang diberikan lingkungan kampus mengenai larangan tindakan plagiarisme, menyebabkan banyak mahasiswa yang tidak mengetahui bahwa tindakan yang sedang mereka lakukan itu merupakan tindakan yang salah. Fokus pembahasan yang diangkat oleh kampus bahkan seringkali melupakan isu-isu plagiarisme dalam penulisannya. Bahkan pada saat kita memasuki kampus, kita tidak mendapatkan materi mengenai pelanggaran tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa. Beberapa mahasiswa juga masih ada yang tidak mengetahui secara pasti indikator-indikator seperti apa dan tindakan seperti apa yang akan terindikasi sebagai tindakan plagiarisme. Kemudian, kondisi lingkungan yang mendukung di mana kurangnya pengawasan dan adanya pembiaran yang dilakukan oleh dosen. Seperti yang telah kita alami sebelumnya, kita mengalami kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan mahasiswa melakukan pembelajaran secara daring. Kondisi pembelajaran seperti ini kemudian mendorong terjadinya tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa. Hal ini karena tidak adanya interaksi yang dilakukan antara mahasiswa dengan dosen, yang mengakibatkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh beberapa dosen terhadap tingkah laku mahasiswa dalam mengerjakan tugas mata kuliah. Beberapa dosen juga dianggap oleh mahasiswa seakan melakukan pembiaran terhadap tindakan plagiarisme yang dilakukannya, dengan cara tidak memberikan sanksi tegas kepada mahasiswa yang melakukan plagiarisme. Sikap dosen seperti ini ditentukan oleh adanya kultur dan struktur
adanya perbedaan pendapat antara satu dosen dengan dosen yang lainnya dalam memandang plagiarisme. Itu memberikan fakta baru bahwa tidak semua dosen berangkat dari satu kultur yang sama. Ada dua hal yang berbeda antara aturan dan pelaksanaan atas aturan tersebut. Sebagus apapun aturan, jika yang melaksanakannya berasal dari lingkungan yang kurang bagus, maka dia akan merusak aturan itu. Inilah yang terjadi pada dunia pendidikan kita. Beberapa aturan sudah sangat baik, akan tetapi aturan itu tidak dilaksanakan dengan baik. Faktor selanjutnya yang mendorong mahasiswa dalam melakukan plagiarisme adalah adanya habituasi yang dilakukan mahasiswa terhadap tindakan plagiarisme. Hal ini dikarenakan mahasiswa sudah terbiasa untuk melakukan tindakan plagiarisme agar mendapatkan nilai yang tinggi dalam tugas yang mereka kerjakan, sehingga tindakan plagiarisme dianggap sebagai suatu hal yang wajar untuk dilakukan dan bukan merupakan pelanggaran berarti bagi mahasiswa. Adanya anggapan seperti ini yang kemudian mendorong mahasiswa untuk terus melakukan tindakan plagiarisme. Alasan selanjutnya yang mendorong mahasiswa untuk melakukan tindakan plagiarisme dikarenakan sebentarnya waktu yang diberikan oleh dosen untuk mengerjakan tugas. Sedangkan tugas yang harus mereka kerjakan sangatlah banyak. Maka dari itu, mahasiswa mencari cara bagaimana untuk mengerjakan tugas dalam waktu yang singkat agar mereka tidak telat dalam mengumpulkan tugas. Mahasiswa pun akhirnya memutuskan untuk melakukan plagiarisme dalam tugas-tugas mereka, karena cara inilah yang paling ampuh untuk mempersingkat waktu dalam pengerjaan tugas. Selain mempersingkat waktu, mahasiswa juga tidak perlu repot untuk berpikir mengenai pembahasan yang dilakukan dalam sebuah tugas, sehingga plagiarisme dianggap sebagai salah satu cara yang sangat praktis dalam mengerjakan tugas perkuliahan mahasiswa. Dampak dari plagiarisme. Jika kita berbicara sebuah dampak dari suatu penyimpangan, maka yang kita akan temukan hanyalah dampak-dampak negatif bagi masyarakat. Tak terkecuali dalam masalah plagiarisme ini, ada banyak dampak negatif yang akan terjadi jika perilaku ini tidak segera dihentikan. Masalah-masalah yang akan kita temui dari dampak plagiarisme ini ada dua macam. Yang pertama masalah mikro, dan yang kedua masalah makro. Masalah mikro ialah masalah yang berhubungan dengan pribadi atau personal seseorang. Masalah mikro yang disebabkan oleh plagiarisme ialah ketika seorang pelajar terjebak dalam lingkaran kepalsuan. Dia jadi tak bisa maju, tak bisa kritis, dia jadi malas membaca, dan menghalalkan cara-cara haram untuk mendapatkan sesuatu. Karena plagiarisme mengajarkan seseorang untuk menjadi malas, plagiarisme juga mematikan sisi kreativitas dari seorang pelajar. Sedangkan untuk level makro ialah lebih besar, yaitu dalam ranah masyarakat, bahkan hingga pada level negara. Yaitu ketika individu-individu dikapitalisasikan, maka itu semua akan bermuara pada kemunduran masyarakat serta negara. Akhirnya masyarakat tidak bisa berkembang, negara tidak paham masalah global, akhirnya kita semua mengalami kemunduran peradaban. Itu semua dimulai dari plagiarisme. Lalu bagaimana cara mencegah itu semua? Seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya, kita perlu budaya jujur. Bagaimana sekolah sebagai institusi pendidikan bisa mensosialisasikan pentingnya bekerja jujur tanpa curang. Itu bisa diterapkan pada aturan, lalu disosialisasikan, dan yang terakhir harus ada sanksi. Jika itu sudah berjalan lancar, maka budaya belajar kita akan semakin baik, yaitu belajar tanpa plagiarisme. Penggunaan sanksi dan hukuman merupakan hal yang wajar dalam suatu komunitas dan menjadi aspek penting dalam berjalannya suatu komunitas sosial. Dengan aturan yang mengikat ini, maka diharapkan terciptanya keteraturan sosial sehingga tujuan-tujuan komunitas dapat tercapai. Penyimpangan yang dilakukan oleh mahasiswa, yaitu plagiarisme, tidak luput dalam aturan ini. Aturan paling tegas yang dapat diberikan dosen kepada mahasiswanya yang melakukan penyimpangan adalah dengan memberikan nilai E pada mata kuliah yang bersangkutan, dan berarti mereka harus mengulang mata kuliah tersebut di tahun selanjutnya.
Sanksi ini sudah terbilang sangat tegas yang diberikan oleh dosen jika dibandingkan kebanyakan dosen yang kurang memperhatikan atau tidak memberikan sanksi terhadap mahasiswanya. Sanksi seperti itu diharapkan mahasiswa agar memiliki sifat yang jujur dan bertanggung jawab kepada pekerjaannya dan menciptakan generasi yang memiliki moral. Kesimpulan yang dapat diambil adalah tindakan plagiarisme memiliki hubungan dengan teori belajar sosial. Situasi yang mendesak akan membuat orang menemukan cara alternatif dalam menyelesaikan masalahnya. Serupa dengan plagiarisme yang dijadikan pilihan akibat deadline atau mahasiswa yang menunda pekerjaannya, sehingga waktu pengumpulan semakin dekat. Mereka membutuhkan jalan alternatif untuk menyelesaikan tugasnya. Peran pertemanan yang intim semakin penting dalam perannya memotivasi individu untuk melakukan plagiarisme melalui peniruan tindakan yang dilakukan. Dan terakhir, struktur dan kultur mahasiswa yang melihat plagiarisme sebagai sesuatu yang wajar untuk dilakukan, semakin mendorong tindakan plagiarisme untuk tetap eksis dalam lingkungan akademik.